Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema orang Kristen yang dewasa. Tuhan mau agar setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami kelahiran baru, Tuhan mau kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga yang sempurna. Tentunya setiap kita yang punya anak, pada saat anak kita lahir, kita mengendaki agar anak kita ini bertumbuh normal, bertumbuh dewasa. Dari seorang bayi menjadi balita, lalu kanak-kanak, lalu menjadi remaja, pemuda, dan dewasa. Dan itulah harapan kita sebagai orang tua. Dan untuk kita bertumbuh dewasa itu merupakan suatu proses. Dalam kedewasaan iman kita, kerohanian kita kepada Tuhan, itu juga merupakan suatu proses. Yang jelas Tuhan mau agar setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, itu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Orang Kristen yang dewasa itu seperti apa sih? Orang Kristen yang dewasa, yang pertama adalah memiliki mata yang tertuju hanya kepada perkara surgawi. Alkitab katakan dalam Filipi 3 ayat 13-14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi orang Kristen yang dewasa memiliki mata hati atau mata rohani tertuju kepada perkara-perkara surgawi. Kalau saat ini mata hatimu, mata rohanimu tidak tertuju kepada perkara surgawi, artinya saudara belum dewasa di dalam Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang Kristen yang dewasa adalah cakap menanggung segala perkara. Dan ini seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi orang Kristen yang dewasa, walaupun menghadapi banyak masalah, banyak tantangan, banyak pergumulan, ya apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, maka orang Kristen yang dewasa ini akan dapat menanggung segala perkara. Karena dia sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan kemampuan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Karena Alkitab juga katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Apabila kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Untuk itu mari biar setiap kita cakap menanggung segala perkara. Pada saat kita menghadapi apapun itu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ya kita tetap mampu menanggungnya. Karena ada Tuhan yang hadir menyertai kita. Dan Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi semuanya itu. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, orang Kristen yang dewasa itu mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Itulah orang Kristen yang dewasa. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita belum bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi, maka kita ini masih Kristen kanak-kanak, belum Kristen dewasa.
Kalau saudara mungkin dilukai orang, disakiti orang, mungkin dirugikan orang, lalu ada niat untuk membalas, artinya saudara belum dewasa. Kalau kita dewasa, kita tidak akan membalas, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kalau kita dewasa di dalam Tuhan, kita menyerahkan seluruhnya. Pembalasan itu menjadi milik Tuhan, menjadi hak Tuhan. Jadi kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus kasihnya itu luar biasa. Walaupun Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengajar jalan kebenaran. Namun Tuhan Yesus ini dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas. Oleh karena pengkhianatan Yudas, maka Tuhan Yesus diserahkan kepada imam kepala, lalu diadili, lalu akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Dan pada saat Tuhan Yesus disalib, tergantung di atas kayu salib, Tuhan Yesus masih mengucapkan kata-kata pengampunan. Ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita perlu meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi seperti Yesus mengasihi. Walaupun ada orang menyakiti kita, merugikan kita, berbuat jahat terhadap kita, kita tetap melepaskan kasih kepada orang yang tidak berbuat baik terhadap kita. Dan itulah orang Kristen yang dewasa. Lalu yang keempat, orang Kristen yang dewasa itu akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya beri contoh. Di dalam kitab Kejadian, di sana ada kisah tentang Kain dan Habel. Ya, Kain dan Habel itu sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan, karena Habel ini memberi yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, sehingga timbul iri hati dalam diri Kain. Dan akhirnya Kain membunuh Habel. Kenapa persembahan Habel ini diterima oleh Tuhan? Karena Habel ini memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dia mempersembahkan lembu yang tambun, lemak-lemaknya, ya, domba yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga persembahannya itu diterima oleh Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen yang dewasa, kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Apa persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Yaitu seluruh tubuh kita. Karena dalam Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi biar setiap kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa, yang pertama tadi adalah memiliki mata rohani atau mata hati yang tertuju hanya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, orang Kristen yang dewasa, dia akan cakap menanggung segala perkara. Lalu yang ketiga, orang Kristen yang dewasa, dia akan mampu mengasihi seperti Kristus mengasihi. Dan yang keempat, orang Kristen yang dewasa akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini yang mengajar setiap kami, untuk kami bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk itu mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, dan hidup kami boleh layak dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Berkati kami semua ya Tuhan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya